bikin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Adit. Tentu saja dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Salam menjas. Sehat, bugar, cerdas, berkarakter. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan juga kesehatan. Nah, materi kita pada hari ini yaitu aktivitas kebugaran jasmani, latihan daya tahan jantung. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini yaitu 3.5. Memahami aktivitas latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Kompetensi dasar 4.5 yaitu mempraktikkan aktivitas latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani anak-anak. Nah, tujuan dari pembelajaran ini sendiri yaitu nantinya peserta didik mampu menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator capaian kompetensi kebugaran jasmani. Yang kedua, dengan mengamati nantinya anak-anak mampu melakukan pengukuran kebugaran jasmani setelah beraktivitas fisik. Apakah anak-anak tahu apa itu kebugaran jasmani? Ya, kebugaran jasmani merupakan kondisi fisik dan kebugaran menyeluruh dalam melakukan aktivitas fisik tanpa merasakan lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya. Kebugaran jasmani dapat dilihat melalui serangkaian latihan fisik. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan merupakan suatu kondisi di mana penggunaan otot untuk memaksimalkan tenaga saat melakukan suatu kegiatan fisik. Yang kedua yaitu keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta syaraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Yang ketiga yaitu kelenturan. Kelenturan merupakan suatu keadaan di mana adanya keleluasaan pada otot-otot tubuh, terutama pada bagian persendian seseorang. Yang keempat yaitu daya tahan. Daya tahan merupakan kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda secara efektif dan efisien, serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Yang kelima yaitu kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari suatu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Yang terakhir yaitu yang keenam, kecepatan. Kecepatan merupakan suatu kemampuan yang mampu melakukan suatu gerakan dalam kurun waktu yang singkat. Hari ini kita akan belajar tentang daya tahan jantung. Apa itu daya tahan jantung? Ya, daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu yang lama. Nah, daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap bugar. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ya, faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung yaitu yang pertama ada umur atau usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga keturunan, dan yang keempat yaitu latihan dan aktivitas fisik. Yang selanjutnya yaitu manfaat menjaga daya tahan jantung. Nah, ketika kita menjaga daya tahan jantung kita juga akan mendapat manfaat yang baik juga terhadap jantung kita anak-anak. Di antaranya yang pertama yaitu mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Yang ketiga, mengatur kadar lemak dan darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Yang kelima yaitu mengurangi risiko jantung dan koroner. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar 1 dan juga gambar 2.
Apa sih hubungannya dengan daya tahan jantung antara gambar 1 dan juga gambar 2? Hubungan antara gambar 1 dan gambar 2 terhadap daya tahan jantung yaitu di mana gambar 1, anak dengan daya tahan jantung yang lemah dia akan cepat merasakan lelah. Sedangkan gambar 2 yaitu anak dengan daya tahan jantung yang kuat dia akan memiliki semangat tinggi untuk beraktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk latihan daya tahan jantung. Yang pertama yaitu lari memindahkan bola. Latihan ini digunakan untuk mengetahui batas maksimal oksigen yang masuk ke tubuh. Yang kedua yaitu lompat tali. Latihan ini memungkinkan otot jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah yang mengandung oksigen dan terdeoksigenasi ke seluruh tubuh, sehingga dapat meningkatkan kesehatan jantung. Untuk latihan yang ketiga yaitu jogging. Jogging dapat membuat jantung terlatih untuk terus bekerja dengan baik, sehingga kondisi jantung semakin sehat dan juga kuat. Yang keempat yaitu latihan interval atau permainan reaksi. Latihan ini untuk meningkatkan daya tahan jantung dan juga paru-paru. Yang selanjutnya yaitu cara menjaga kesehatan jantung. Yang pertama yaitu mengonsumsi ikan, karena ikan mengandung asam lemak omega 3. Yang kedua mengonsumsi makanan yang mengandung lebih banyak serat. Yang ketiga yaitu mengurangi mengonsumsi lemak jenuh yang membentuk kolesterol berlebihan. Yang keempat yaitu mencukupi waktu tidur sehari-hari agar kondisi arteri baik. Yang kelima yaitu menjaga tekanan darah agar dinding arteri tidak rusak. Yang keenam yaitu menghindari diabetes yang berakibat terkena penyakit jantung. Yang terakhir yaitu melakukan olahraga secara teratur dan disiplin. Selanjutnya yaitu pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Pengukuran kebugaran jasmani merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengukur sejauh mana kemampuan kebugaran jasmani dan mengetahui tingkat kebugaran jasmaninya, atau serangkaian pengukuran kondisi fisik. Menghitung denyut nadi. Denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Denyut nadi yang cepat menunjukkan perubahan secara tiba-tiba tekanan jantung yang dirambatkan pada pembuluh darah. Cara menghitung denyut nadi ada dua cara, yaitu yang pertama pada pergelangan tangan, yang kedua di bawah telinga dan rahang. Yang pertama yaitu pada pergelangan tangan. Sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari, telunjuk dan juga jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Kemudian hitunglah denyut selama 30 detik, kemudian jumlah denyut selama 30 detik dikalikan 2. Yang kedua yaitu di bawah telinga dan rahang. Caranya yaitu sentuh daerah leher di bawah telinga dan rahang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Hitunglah jumlah denyutan selama 30 detik, kemudian jumlah denyut selama 30 detik dikalikan 2. Nah, dengan cara ini anak-anak dapat mengetahui jumlah denyut nadi selama 1 menit. Berikut adalah contoh mengecek denyut nadi. Jadi nantinya jumlah denyutan selama 30 detik dikali dengan 2. Misalnya nih, dalam 30 detik nadi itu berdenyut sebanyak 36 kali. Nah, jadi di sini 36 dikali 2 sama dengan 72. Jadi denyutan selama 1 menit itu 72 kali denyutan. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran juga kita pagi hari ini anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, jaga kebersihan, dan banyak minum air putih. Itu saja, selalu berolahraga. Selalu ingat 3M ya anak-anak. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker saat keluar rumah, dan menjaga jarak. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam Jazz.
sehat, bugar, cerdas, berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.